Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sari, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dengan NIM 120108-21417 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi PGMI. Video ini saya buat untuk menjawab soal pertanyaan ujian tengah semester dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Herlini Puspika Sari SS MPDI yang terdiri dari 5 soal pertanyaan esai. Baiklah, soal pertama yaitu kenapa mahasiswa Prodi PGMI perlu mempelajari filsafat pendidikan Islam dan apa dampak yang sudah dirasakan. Mahasiswa Prodi PGMI perlu mempelajari filsafat pendidikan Islam yaitu karena untuk menuntut ke arah pertumbuhan dan perkembangan bagi pemuda yang akan hidup di masyarakat bangsa, yaitu sifat cinta tanah air dan mewujudkan kebahagiaan pada golongannya, serta mengambil hikmah dari masyarakat dari perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara rakyat. Serta kita sebagai calon peserta didik, kita sebagai calon pendidik atau guru yang akan mengajarkan peserta didik nantinya perlu mengetahui filsafat ini karena merupakan ilmu dari segala ilmu-ilmu yang ada atau induk dari ilmu pengetahuan yang lainnya yang akan kita dapat jelaskan kepada siswa-siswa yang akan kita ajari nantinya. Dan dampak yang sudah dirasakan yaitu dapat berpikir secara kritis, memberikan argumen baik itu tulisan maupun lisan, dan mengkomunikasikan suatu ide secara efektif. Soal kedua yaitu pada pertemuan ketiga membahas tentang sumber pengetahuan dan kebenaran. Nah, kita sebagai mahasiswa, bagaimana cara kita menentukan sebuah informasi yang beredar di media sosial, baik itu Facebook, WhatsApp, Instagram, dan yang lainnya. Bagaimana cara menentukan apakah berita tersebut atau informasi tersebut hoaks atau tidak dalam perspektif Islam. Yaitu menurut saya terlebih dahulu kita harus menelusuri benar-benar akan berita atau informasi tersebut. Dan yang terpenting adalah adanya bukti kebenaran tentang informasi yang beredar tersebut. Jikalau semuanya sudah terkumpul atau jikalau semuanya sudah terpenuhi, baik itu tentang beritanya, dari sumber mana, dan ada kebenarannya, nah barulah kita dapat menentukan berita atau informasi tersebut hoaks atau tidak dan dalam perspektif Islam atau tidak. Soal ketiga yaitu jika nantinya kita menjadi seorang guru MI, mata pelajaran apa yang akan kita ambil dan bagaimana cara kita memperlakukan siswa dalam sebuah pembelajaran. Yaitu jika saya nantinya menjadi seorang guru MI, mata pelajaran yang akan saya ambil yaitu bahasa Indonesia, yang mana sesuai aliran progresivisme di dalamnya adalah siswa yang aktif dalam pembelajaran, yaitu yang dapat saya terapkan atau yang dapat saya lakukan cara memperlakukan siswa dalam proses pembelajaran yaitu memancing pikiran siswa-siswi agar dapat sering-sering atau agar dapat selalu bertanya dan menerapkan metode diskusi tanya jawab, yang mana diskusi di sini tidak mengacu pada pembahasan yang terlalu tinggi, terutama bagi kelas rendah, dan dapat menggunakan sebuah media atau menunjukkan sebuah media dalam proses pembelajaran, yang mana dalam media tersebut dapat memancing pertanyaan-pertanyaan dalam benak siswa-siswi sehingga mereka akan aktif dalam proses pembelajaran yang selalu bertanya dan yang selalu ingin tahu apa itu, kenapa itu, dan sebagainya. Soal keempat yaitu
Sebutkan filosofi hidup Anda dan jelaskan maknanya. Yaitu filosofi hidup saya, harapan adalah impian yang terbangun. Maksudnya atau maknanya adalah kita atau seseorang atau dia memiliki atau dalam hidupnya memiliki suatu harapan, tetapi dia tidak ingin berusaha. Itu sama saja dia bermimpi dan enggan terbangun dari mimpinya tersebut. Jadi sebuah harapan yang diinginkan dari seseorang atau kita atau bahkan dia harus dikejar, harus diusahakan, harus diprioritaskan, dan harus diperjuangkan. Jangan hanya sebagai impian belaka yang hanya menjadi angan-angan dalam mimpi kita saja. Soal kelima atau soal terakhir yaitu nasihat-nasihat untuk diri sendiri. Nah, adapun nasihat-nasihat untuk diri saya sendiri atau dari saya sendiri yaitu yang pertama, jadilah diri sendiri dan apa adanya. Yang kedua, kehidupan yang besar dimulai dari mimpi yang besar. Yang ketiga, kehidupan harus dijalani, nikmati, dan syukuri. Dan yang terakhir, buatlah bangga kedua orang tua dan jangan mengecewakan kedua orang tua. Baiklah, itulah jawaban pertanyaan ujian tengah semester dari saya, mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang terdiri dari 5 soal pertanyaan. Jika terdapat kesalahan dan kehilafan, mohon maaf, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.